Apa yang membuat nggak mau belajar? Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. We are in black today guys. Wah, alhamdulillah tak janjian. Betul. Alhamdulillah datang ke sekolah tiba-tiba wah dia black, dia black. Sedondon. Saya juga boleh, masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm gonna learn we have the most beautiful one. Halo Antika. Hai Sika, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Makin cantik, persiapan ya kan? Semakin dekat harinya. Aduh, kamu kok udah spill. Oh, jangan dulu ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Nggak Oke. boleh. Nggak Sudah boleh. buka balai perkawinan ceras? Nggak sanggup aku. Tunggu undangannya. Amin. Oke, also we have. Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Waalaikumsalam. Thank you so much Mr. Ajisan Mistika. Thank you. Hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan, yaitu tentang sesuatu yang sangat penting banget untuk kita share. Semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua dan Oke. teman-teman yang ada di depan layar kaca saat ini. Nah, ini berkaitan dengan haji. Ternyata menurut kalian ketika kita berangkat haji itu apakah kita hanya perlu mempelajari bagaimana tentang rukun haji atau apa Syarat saja syarat sah haji atau sesuatu yang harus kita lakukan berkaitan dengan ibadah haji saja atau ada hal Tidak. lain yang perlu kita ketahui dan bawa di sana? Tidak. Selain Apa? tentang rukun, syarat, dan segala syariat yang harus kita lakukan adalah yang paling penting adalah bagaimana secara legal dan sah kita bisa diterima di negara Arab Saudi. Oke, gitu. harus legal, Harus legal, sah harus untuk sah berada di mata sana. hukum ya, Di mata hukum. Karena di sana banyak juga haji koboi. Oh, serem. Ya, yang mendobrak secara Iya. paksa, Iya. secara ilegal untuk datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Benar. Betul. Kalau Mistika? Kalau misalnya aku mau pergi ke suatu tempat, aku harus cari tahu dulu nih kondisi di tempat itu bagaimana. Oke, harus tahu ya agar Iya. kita nanti tahu apa yang harus Bisa kita beradaptasi dengan Benar, cepat ya. betul beradaptasi. atau apa harus ya kita bawa, Iya, apa benar, harus itu kita dia. persiapkan Kita harus seperti persiapkan. itu. Nah, ngomong tentang apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan di sana selain runtutan daripada ibadah haji tersebut, ada sebuah video nih guys yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sepertinya ada beberapa jemaah haji yang mungkin masih belum paham tentang arti daripada ibadah haji tersebut. Oke. Sepertinya mereka ke sana tuh datang ya saya ingin ibadah haji gitu. Kemudian tapi ilmu-ilmu lain tidak dibawa serta, seperti tidak dipahami juga oleh mereka. Tidak diterapkan. Tidak diterapkan juga. Nah, seperti apakah Dari negara mana nih? dari negara yang Mana? mayoritasnya paling banyak, kuota hajinya paling banyak. Oh, oke. Oke. Nah, ini bukan kita untuk trying to downgrade, tapi kita membawa ini untuk kita menjadikan pelajaran agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal sedemikian. Oke, everyone, seperti apakah? Yuk belajar lagi tentang aturan selama berhaji. 1, 2, 3. Terjadi kepanikan yang membuat sejumlah jemaah haji lansia asal Indonesia menangis usai alarm kebakaran hotel di lantai 19 menangis. Oh my berbunyi. god. Rupanya alarm Kebakaran. tersebut berbunyi diakibatkan tindakan 4 jemaah yang merokok di dalam kamar hotel. Peristiwa ini menjadi sorotan usai dibagikan akun X @bacatetangga Minggu 8 Juni 2025. 4 orang merokok. Dalam video yang Di dibagikan dalam terdengar kamar. suara alarm Di dalam tahan kamar? berbunyi hingga di menyebabkan dalam kamar. kepanikan. Para jemaah haji asal Indonesia pun langsung berlarian, berusaha mencari tahu sumber alarm tersebut. Tak sedikit pula yang berusaha menyelamatkan diri menggunakan pakaian sederhana Ya dan Allah. membawa barang seadanya. Iya. Rupanya alarm kebakaran itu berbunyi lantaran sensor yang menangkap asap rokok dari 4 jemaah haji asal Indonesia di dalam kamar. Sejumlah jemaah haji lansia sampai menangis ketakutan setelah alarm berbunyi. Hal ini disebabkan kondisi mereka yang berada di lantai 19 dan tak mampu turun melalui tangga darurat. Hingga kini belum ada keterangan resmi perihal ulah 4 jemaah haji yang menyebabkan kepanikan tersebut. This is the alarm. Oh my god. Pasti panik dong. Pasti. Bapak suruh keluar biar tahu keluar gimana. Bapak keluar semuanya. Sabar Bu, yang sabar Bu. Minta maaf Pak sama Pak.
Lansia juga keluar, Pak. Saya kena habis, Pak. Ya Allah. Oke, berikutnya adalah peralatan yang dilarang dibawa calon haji. Saat memasuki Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, 360 calon haji Kloter 1 Embarkasi Kuala Lumpur Medan menjalani pemeriksaan barang bawaan berbahaya yang berpotensi mengganggu penerbangan. Barang dalam koper kecil maupun tas jinjing dan tentengan yang akan dibawa naik ke dalam kabin pun diperiksa. Semua harus dimasukkan ke mesin X-ray. Betul. Sedangkan calon jemaah haji harus melewati pintu metal detektor, Yes. dilanjutkan dengan pemeriksaan hand metal detector. Hasilnya petugas menemukan barang-barang yang dilarang dan berpotensi mengganggu penerbangan seperti gunting, korek api, shampoo, body lotion, pasta gigi, bahkan ada yang Apa itu gunting? Alat pancing. Alat pancing. Pemirsa otoritas pancing. Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi menemukan jemaah Indonesia yang membawa rokok berlebih di dalam koper bagasinya. Ya Allah. Terdapat 9 koper jemaah dari kloter Kompor? JKG 33 Koper. Koper. berisi total Rokok. 100 slop rokok. 100 slop. Sedangkan aturan pemerintah Arab Ini mau Saudi jualan lagi ya? membolehkan setiap Buka jemaah toko maksimal dia. membawa 200 batang rokok atau 2 slop. 2 slop Semua aja, ini tapi dia bos membuat koper 100 jemaah slop. tertahan dan barang-barang tersebut langsung disita. Temuan ini menjadi peringatan serius bagi seluruh jemaah untuk mematuhi aturan bea cukai Arab Saudi karena tidak hanya berisiko penyitaan tetapi juga terancam denda. Jamaah haji asal Madura Nyambi jualan. ngulek bumbu rujak. Jualan rujak. Kemudian menjadi lantas viral dengan narasi bahwa mereka berjualan rujak di sela ibadah haji. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gimana ya? Sampanggi. Benggalan. Orang Benggalan do. Ego kena bondobi ke. Dari Bangkalan, beberapa perempuan itu merupakan jamaah. Oh, iya, tapi tadi dia nggak pakai pakaian ihram Ihram ya? tidak, iya. Gamis aja putih gitu ya. Seperti abaya kaftan gitu. Itulah sesuatu yang mungkin harus kita ketahui juga guys. Ternyata untuk datang ke beribadah haji itu tidak hanya kita datang untuk beribadah haji aja, banyak juga informasi-informasi juga yang harus kita bawa serta ketika kita datang untuk beribadah haji. Benar. Bayangkan ada yang bawa rokok 100 slop Mr. Aziz, Aku yakin dia jualan, membuka toko dia. What's the point? Datang beribadah, bukan Iya datang dong, berjualan. harusnya. Mau jual rokok kek, mau jual rujak kek. Kemudian ada yang bawa alat pancing, Mister. Iya. Ngapain ya? Jauh Mungkin Pak dia dari pikir- lautan. Dia pikir di sumur Zam-Zam ada ikan kali ya. Apa gitu loh? Mungkin ya saat istirahat ya boleh lah pergi mancing. Maksudnya mancingnya di mana tapi juga gitu. Mancing di mana? Bener, mancingnya di mana? Ada yang bawa alat pancing, Ada ada yang beli apa, rokok, mancis. ada yang matches, oke, matches juga mungkin ya. Kemudian ada yang jualan, kemudian ada yang pertama dia merokok di dalam hotel Itu yang yang paling parah mengakibatkan semua parah sih Parah menurut banget. aku. Gimana ya yang namanya haji, berangkat haji kita kan harus ikhlas ya, meninggalkan keduniawian, benar Betul, nggak sih? betul. Intinya fokusnya hanya ibadah, mengingat Allah gitu kan, segala duniawi kayak misalnya merokok atau kegiatan-kegiatan niaga lainnya yang dulu Mancing, di ya, negara asal gitu harusnya ditinggalkan, dilepaskan, diikhlaskan, Betul tapi sekali. nggak bisa mereka. The thing is, apa yang membuat orang-orang ini melakukan hal tersebut, Mr. Aziz? Menurut kamu gimana? Apa yang membuat orang ini melakukan hal tersebut? Kesadaran sih, karena saya juga belum pernah naik haji gitu Mister, tapi maksudnya gini, ketika orang naik haji it's not only about the preparation of money or financially ready gitu ya, tapi juga mentality-nya juga harus siap. Maksudnya adalah semudah apapun kita berangkat haji, atau setua apapun kita berangkat haji, atau selansia apapun kita berangkat haji gitu ya, berapapun umur kita berangkat haji, yang sebenar-benarnya harus kita tanyakan kepada diri kita adalah at that particular point, apakah kita sudah siap untuk ketika pulang menjadi haji yang menampilkan profil haji yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Nah, itulah yang disebut sebagai haji yang mabrur kan, Mister. Tapi kalau hanya tentang uang sudah siap, masih sehat gitu, masih bisa berjalan, kita berangkat saja. Nah, ini hal yang disayangkan sih, Mister. Dan perlu diketahui juga, hal-hal seperti ini bisa melahirkan dampak
dipotongnya kuota haji bagi sebuah negara Iya, begitu. betul sekali. Jadi kasarnya tuh please don't be selfish gitu ya. Karena walaupun kamu sedang beribadah haji di tanah suci, tapi ada jutaan orang yang sedang mengantri gitu loh. Yang tidak tahu harus kapan, apakah dia sempat untuk naik haji, sempat menunaikan ibadah haji, ataukah hanya menabung tapi Allah sudah terlanjur memanggilnya ke rahmatullah gitu loh. Jadi coba tolong pikirkan orang-orang lain gitu. Tetap tampilkan citra baik tentang negara gitu. Kita tahu sih bahwa merokok itu adalah yang makruh ya, sesuatu yang makruh, perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Tetapi seperti tadi Mistika sampaikan, ya kalau bisa tinggalkanlah hal-hal yang makruh sekalipun gitu ya. Kerjakan yang sunnah, kerjakan yang wajib, yang sunnah, yang wajib. Even di luar 5 waktu, sholat 5 waktu, bacalah Quran gitu kan, pasti kan gitu kan. Kajilah hadis Rasulullah, berzikirlah gitu, bertasbihlah. Kalau ada waktu istirahat, jadi itu tuh sebuah kesempatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti kalian gitu yang ada di sana gitu. Betul. Dan apalagi kita sudah tahu bahwa di negara kita orang yang naik haji itu mayoritas adalah lansia gitu loh. Tolong jadi orang yang juga membuka diri untuk wawasan gitu ya, tidak hanya memperkaya diri dengan ilmu agama gitu ya, tapi juga teknologi gitu ya, modernitas. Biar tahu bahwa di hotel itu ada smoke detector, ada alarm. Betul. Seharusnya juga merupakan tanggung jawab daripada penyelenggara hajinya ataupun yang memandu di sana, memberikan beberapa hal-hal yang mungkin orang-orang ini yang mungkin tinggal di tempat yang belum tahu ada smoke detector gitu harusnya sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut, tapi mungkinnya sepertinya luput dari mereka. Kemudian ini something that keeps happening, Mister. Masih nggak waktu itu Mistika yang ada joget-joget depan Ka'bah. Jadi gimana main game? Iya, main game depan Ka'bah. Kemudian menulis dengan air ludah di dinding-dinding atau mau coret-coret di dinding-dinding dengan nama yang sudah penuh. Banyak banget, Mister. Jadi itu seharusnya kan mereka nggak ada informasi ataupun wawasan tentang hal yang boleh dilakukan dan hal tidak boleh dilakukan. Joget-joget depan Ka'bah, main game atau coret-coret. Jadi banyak sekali kasusnya ya, misalnya untuk jemaah haji Indonesia ya. Mereka tuh kan melakukan hal-hal yang sepertinya kayak di luar nalar gitu loh, kadang-kadang selalu disambung-sambungkan dengan sesuatu yang menurut kepercayaannya dia. Bahkan ada di Jawa Barat, correct me if I'm wrong, lagi viral banget. Kamu bisa masuk ke sebuah gua dan gua itu akan tembus ke Mekah. Jadi kamu bisa berhaji lewat gua tersebut. Dan banyak sekali pengikutnya gitu. Jadi apa yang terjadi dengan pemahaman tentang ibadah, tentang agama orang-orang Indonesia? Sepertinya mereka belum paham aja. Haji ya haji aja. Tapi tidak melengkapi dengan wawasan-wawasan yang lain, Mister. Gimana, Mister? Kalau menurut saya sih pengelolaan haji dalam hal ini tentang memberikan informasi tentang tata laksana ibadah haji itu sudah seoptimal mungkin pasti diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Dinas Agama atau Kementerian Agama gitu ya, badan penyelenggara haji. Sudah secara optimal mungkin. Tapi kan misalkan kita let's say ngomongin negara yang juga mayoritas muslim, Malaysia gitu. Pasti kan tidak disampaikan tidak boleh joget-joget ya gitu. Tidak boleh main game ya di sekitar Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Tapi kan mentality orangnya kan nggak mungkin, walaupun memang tidak dikasih tahu tidak boleh main game, tidak ada yang kasih tahu, tapi kan bukan berarti dia main game di depan Ka'bah gitu. Betul, bukan berarti lagi-lagi kan tentang adab, Mister. Harus tahu adab, harus tahu manner. Balik lagi ke situ. Tahu itu adalah kiblat Allah Akbar. Every Muslim on earth itu benar-benar berharap bisa ada di situ, angkat tangan. Aku ingin doaku semua dijabah ya Allah. Nangislah kamu di situ, sujud yang lama gitu. Joget-joget, main game, berasa kayak something like a boring places. Oh my God, aku nggak paham gitu. Sedangkan mereka mendahului orang-orang yang sudah mengantri dan menabung selama bertahun-tahun gitu. Betul. Very selfish. Dan itu adalah salah satu tempat ya, tempat dan waktu yang mustajab apabila kita mau berdoa. Itu kalau ada di sana ya, insya Allah semoga Allah
meridoi kita bertiga untuk hadir ke sana secepatnya gitu ya, dalam keadaan sehat tentu saja. Pengennya kan kita optimalkan setiap detik, setiap helaan napas kita untuk memohon, bermunajat, meminta ampunan, meminta ridho atas segala rencana dan hal-hal yang kita inginkan atau kita perlukan di masa depan gitu, Mister ya dan Mistika. Semoga kita tidak senantiasa terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan atau hal-hal yang sifatnya percuma gitu loh, buang-buang waktu, apalagi sampai merugikan ya, merugikan orang. Merugikan orang pastinya. Aku kebayang loh, banyak lansia yang harus turun dari lantai 9 yang panik nih, lantai 19 gitu kan, pasti semua berebutan masuk lift, kemudian deras yang tidak kebagian pasti akan mencari tangga darurat. Orang tua guys, dan lucunya 4-4-nya kerokok di rokok di kamar yang sama, nggak ada satu let's get third gitu. Nggak ada yang kayak merasa bersalah untuk keluar minta maaf, harus didatengin gitu loh Kak. Allah Akbar, itu lagi-lagi. Tapi aku kebayang loh, mungkin mereka juga panik ya pas ngerokok ada asap belum sembunyi. Panik, tapi setidaknya mereka sudah sadar, keluar dong, jangan sampai orang datangin kamarnya mereka nggak keluar, harus diminta keluar, harus diminta maaf gitu loh maksud aku. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian dan intinya kita angkat hal ini bukan kayak kita mau membuka teman-teman kita, saudara-saudara kita kan? Gitu. Iya kan, yang kuotanya paling banyak. Kita hanya ingin memberikan pengajaran, pelajaran, sebuah mungkin teman-teman juga yang melihat belum tahu. Jadi semoga lewat channel ini, semoga lewat kita bikin reaksi ini, jadi artinya tahu apa ternyata yang harus kita bawa di sana selain bawa duit, bawa ataupun belajar tentang ilmu haji, manasik haji, rukun haji. Tapi memang ada hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan di tanah air, tapi harus juga kita bawa bersama kita ketika kita berangkat ibadah haji, yaitu manner, kemudian tanggung jawab, fokus gitu loh. Fokus berbuat kebaikan sih Mister. Semangatnya tuh selalu gini. Udah selesai, misalkan contohnya, sudah selesai sholat maghrib nih, kebaikan apa lagi ya yang aku bisa lakukan? Aku lihat sampah, aku buang deh. Habis buang sampah, apalagi ngaji. Ada orang yang kesulitan atau sedang mencari suaminya gitu. Misalkan terpisah dari rombongan, apalagi ya? Aku harus pertemukan, aku harus bantu. Semangatnya tuh harus seperti itu terus. Barisan tuh dilipat ganda. Betul. Termasuk jangan pernah sekalipun berpikiran negatif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nggak boleh hal-hal seperti itu dilakukan. Bahkan berpikiran pun gitu. Termasuk seperti ini. Ada yang kesulitan ditolong, ada yang kotor dibersihkan, ada yang apa ditolong. Empati ditolong. Termasuk memikirkan tindak tanduk saya di tanah suci harus saya kontrol dan harus saya I have to be mindful of every single attitude yang saya lakukan gitu, karena ini akan berpengaruh pada orang-orang yang nanti akan menyusul saya di tahun-tahun selanjutnya gitu. Apabila hal itu sudah senantiasa ditetapkan dalam hati, semangat seperti itu, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur walaupun belum pulang ke tanah air, karena sudah memikirkan masyarakat yang lebih luas. Ya, sudah memikirkan kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk society lebih luas lagi. Walaupun hanya dalam semangat aku harus menjaga nama baik negaraku, karena lewat jalur inilah saudara-saudaraku seiman, seagama di tanah air bisa berangkat nanti di masa depan dengan cara yang lebih mudah. Tanpa dikurangin kuotanya juga ya, tanpa diberikan punishment juga. Ada tahun ini ada negara yang mayoritas muslim dipotong 50%. Tapi alhamdulillah tidak jadi gitu ya, karena itu kan kasus seperti itu. Tapi kan sudah di ujung tanduk nih. Sudah ada sounding untuk hal tersebut. Itu kan salah satu bentuknya ultimatum kan, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan tentang orang-orang di satu negara ini gitu loh. Itu kenapa dibatalkan ya, kan salah satunya karena hubungan diplomatis kan. Jadi ayo dong, jangan sampai meletakkan nama sebuah negara di ujung tanduk, apalagi terkait pada pengurangan kuota ibadah haji untuk tahun-tahun selanjutnya. Jahat banget loh, banyak yang sudah berharap banget, banyak yang bersujud-sujud, banyak yang setiap habis sholat mengangkat tangan buat bisa merasakan ibadah haji seperti itu. Jangan gara-gara certain people, beberapa orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan atau kehilafan, jadi impactnya ke satu negara seperti itu. Jangan ya, ayo kita belajar lebih baik lagi. Lewat mana? Negara tetangga bisa. Negara tetangganya kayak udah jadi kiblatnya yang mayoritas. Kiblat ilmu. Dapat penghargaan tahun ini, pengakuan dari kerajaan Arab Saudi gitu, mendapatkan golden 4 mengenai pengelolaan 4 tahun berturut-turut. Mister, kenapa gitu nggak mau belajar gitu?
Ya Allah Akbar, apa yang membuat nggak mau belajar? Itu permasalahannya. Apa yang nggak mau apa? Alasannya nggak mau belajar ke negara seberang sudah 4 tahun berturut-turut dapat award. Mister, bukannya nggak mau belajar, Mister. Rokok aja dibawa 100 slop ya, slop 100 slop, bukan mau belajar, dia juga nggak ngerti tentang apa yang harus dibawa, yang bisa dibawa. Alat pancing aja dibawa, boro-boro ngeliatin tetangga sebelah, tentang dirinya aja sendiri aja masih clueless gitu loh, iya nggak sih? Iya kan, rokok dibawa, korek dibawa, terus pancingan dibawa. Untung sepeda nggak dibawa tuh ya, biar jalan dari Musdalifah ke Wukuf nanti nggak capek kali naik sepeda. Ada satu lagi, cobek loh, bisa-bisanya ngulek. Iya. Nah kalau itu sih aku jujur masih sanksi. Jangan-jangan memang orang-orang yang tinggal di sana gitu, bobo cobek kayak ngulek sambal, ngulek rujak. Udah lentur banget tuh. Ya Allah, selama ada aja yang dibuat sama orang negara tersebut ya Allah. Oke bro, semoga menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua dan akan lebih baik lagi di tahun ke depan. Amin. Allahumma amin. Thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. So, if you find this video good, if you find this video good, don't forget to comment, subscribe, and YouTube channel. Don't forget to subscribe and support us from us in Indonesia. Thank you so much for the inspirations Malaysia. Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.